Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Nah, pemirsa, kemarin pemerintah kembali membatalkan kenaikan tarif angkutan ojek online atau ojol. Sebelumnya, pemerintah membatalkan kenaikan tarif ojol pada 14 Agustus lalu. Kementerian Perhubungan menyebut kondisi masyarakat belum siap dan mendukung terkait kenaikan tarif ini. Betul, alasannya adalah karena Kemenhub juga dinilai masih meminta banyak masukan dari pihak lain dan pemangku kepentingan. Tidak hanya pengguna ojek online, namun juga para pengemudi ojek online ini juga menolak kenaikan tarif. Pertanyaan besarnya, haruskah pemerintah tidak hanya menunda, tapi justru membatalkan kenaikan tarif angkutan online? Dan siapa yang diuntungkan dari kenaikan tarif angkutan online ini? Kita langsung bergabung bersama dengan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Pak Tulus Abadi. Selamat pagi, Pak Tulus. Selamat pagi, Pak Tulus. Ya, selamat pagi Mas Mak dan Mbak Nela. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih sudah bersama kami di sela kesibukan Bapak. Pak Tulus, kalau ditolak dari dua sisi, pengguna maupun mitra, haruskah pemerintah memutuskan membatalkan kenaikan tarif angkutan online? Ya, memang tentu kalau dari sisi konsumen, kenaikan itu kan artinya penambahan biaya. Ya, artinya konsumen kalau dibatalkan atau ditunda, ya tentu senang ya, dalam arti karena akan mengurangi beban biaya konsumen. Tetapi juga kalau kita rujuk dari kenaikan yang terakhir tahun 2019, sebenarnya konsumen waktu itu dari 1.500 responden yang disurvei, itu mengatakan pada 2019 pun 41% mengatakan tarifnya sudah mahal. Ya, artinya kalau sekarang naik, memang menjadi akan lebih mahal lagi. Dan ini akan beresiko atau berkontraproduktif bagi driver ataupun transportasi online sendiri, khususnya ojol. Konsumen akan berpindah ke sepeda motor yang lain, dalam arti konsumennya justru akan lari dari ojol ini. Karena dari survei itu 44%, hampir 45% akan berpindah ke motor dan 12% akan berpindah ke mobil dan angkutan publik yang lain. Jadi ini harus hati-hati di dalam menaikkan tarif ojol ini karena selain akan menjadi beban konsumen tapi juga akan kontraproduktif karena konsumen kemudian akan migrasi atau pindah ke moda-moda transportasi lain dan artinya penumpangnya malah akan turun. Sehingga memang sejak awal kami dimintai pendapat, kami mengatakan seperti itu kepada Kementerian Perhubungan. Bahkan dari kalangan driver sekalipun itu juga terbelah. Ada yang pro, ya separuh, dan yang lain kontra karena memang fenomena itu akan justru kontraproduktif bagi driver itu sendiri. Nah, kalau siapa yang diuntungkan dalam hal ini sebenarnya memang kenaikan tarif itu memang akan lebih banyak menguntungkan pihak aplikator karena potongan dari kalau kita naik transportasi online, ya apakah motor atau roda 4, itu kan potongannya 20% plus biaya-biaya lainnya. Jadi sangat tinggi itunya. Nah, bagi aplikator tentu senang-senang saja kalau dinaikkan tarifnya karena kemudian pendapatannya mereka akan mengalami kenaikan. Ini yang saya kira Kementerian Perhubungan memang kita minta untuk hati-hati sekali di dalam menaikkan tarif ojol ini khususnya. Ya, bahkan dampaknya tadi sampai menurunkan minat dari para pengguna ojol itu sendiri, jangan sampai demikian ya. Nah, Pak Tulus, dua alasan utama Kemenhub menunda kenaikan tarif ojol ini kan terkait kondisi ekonomi warga dan juga tentunya menunggu masukan-masukan dari pihak lain. Apakah kalau Anda melihat sendiri bahwa kajian ini dinilai masih belum matang sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kajian itu, baik dari survei yang mereka lakukan ataupun minta pendapat dari berbagai pihak, memang sebenarnya sudah boleh dikatakan sudah cukup ya. Tetapi melihat dinamika lapangan terkait dengan kebutuhan pokok yang naik sangat tinggi, apalagi kemudian pemerintah akan menaikkan BBM, itu yang selalu saya bilang ke Kementerian Perhubungan bahwa dalam menentukan kenaikan tarif ini, aspek yang fundamental harus diperhatikan adalah aspek daya beli atau ability to pay. Jangan sampai kenaikan ini akan menggerus daya beli masyarakat karena saat ini kan kebutuhan transportasi online itu sudah sangat dominan ya, baik di kota besar di Jakarta ataupun bahkan di kota-kota kecil, sehingga kalau ada kenaikan itu tentu akan berpengaruh signifikan itu. Nah, kemudian
Yang terpenting adalah tadi, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dengan kenaikan yang signifikan ataupun kenaikan tarif yang sudah dianggap mahal, itu mereka akan migrasi ke sepeda motor. Ya, tadi saya katakan ada 44,5%, kemudian mobil dan lain sebagainya. Dalam arti ini akan menimbulkan satu kemacetan baru di kota-kota tersebut, sehingga ini harus diantisipasi. Nah, kalau di Jakarta mendingan kalau kemudian mereka pindah ke angkutan umum yang ada, dan Jakarta kan memang relatif lebih baik dilihat dari sisi akses maupun keandalannya, tetapi untuk kota-kota lain itu kan belum ada angkutan yang baik, sehingga ini akan sangat membebani masyarakat kalau kemudian ada kenaikan di saat ini. Dan tadi saya katakan di awal bahwa tarif yang 2019 pun itu sudah dianggap mahal oleh konsumen, ya. Dan kalau ini dinaikkan memang menjadi lebih mahal lagi. Dan yang terutama juga, Mbak, selain soal mahalnya tadi, aspek pelayanannya itu juga belum bisa diandalkan, karena semakin hari kita lihat pelayanan dari ojol ini tentu tidak bisa kita katakan meningkat, karena kalau naik tarif itu harusnya kan kemudian aspek pelayanannya juga harus meningkat, apakah mungkin kualitas sepeda motornya, infrastruktur yang lain, ataupun juga pengemudi dan pelayanan lainnya. Nah, ini kita masih sangat khawatir itu belum bisa dipenuhi oleh pihak aplikator ataupun juga pihak driver, sehingga ketika naik tarif itu tidak berkelindan atau tidak berdampak terhadap pelayanan yang dialami atau dinikmati oleh konsumen selaku pengguna ojek online itu. Pak Tulus, terakhir singkat saja, kita melihat artinya kalau kita tarik lebih luas lagi, masa bakar uang dari aplikator itu kan saat ini sudah mulai agak melandai dibandingkan pada waktu kemudian beberapa waktu lalu, semua sudah dalam masa yang lomba untuk memberikan potongan terbesar untuk segala macam moda begitu. Satu sisi saatnya penyesuaian pun dari segi aplikator dilakukan, potongan kepada aplikator dari sang driver pun juga mulai ditambah dari katanya biasanya 10 sekarang 20% begitu ya. Kemudian harus seperti apa intervensi yang dilakukan untuk bisa benar-benar bisa mengatakan win-win solution, driver tidak tercekik, konsumen tidak tercekik, aplikator pun juga menemukan solusi. Support seperti apa yang diperlukan? Singkat saja, Pak. Ya, tadi saya katakan intervensi yang paling konkret adalah pemerintah harus mampu mengintervensi untuk aplikator memotong besaran persentase potongan kepada driver yang saat ini 20% plus potongan lainnya. Saya pikir potongan aplikator kepada driver itu antara 10 sampai ya paling ideal 10% lah. Tapi kalau 20% ikut potongan lain terlalu tinggi ya, sehingga karena dari kenaikan yang dilakukan yang tahun 2019 itu juga hanya 50% driver yang mengatakan berdampak terhadap kesejahteraan atau pendapatan mereka, tapi yang lain mengatakan tidak. Nah, artinya kan ini tidak berdampak kepada driver dan juga secara real tidak berdampak kepada pelayanan atau keandalan pelayanan pada konsumen. Dan terakhir saya kira soal ojol ini harusnya yang intervensi bukan hanya Kementerian Perhubungan saja, tapi juga Kementerian Kominfo, karena ini menyangkut teknologi digital. Karena banyak hal yang tidak bisa diintervensi oleh Kementerian Perhubungan dan hanya bisa diintervensi oleh Kementerian Kominfo terkait dengan pelanggaran oleh pihak aplikator, baik menyangkut tarif atau lainnya. Baik, jadi ini juga menjadi catatan dari YLKI terkait juga evaluasi atau nantinya pertimbangan seperti apa yang harus diambil Kemenhub, dan juga bukan hanya Kementerian Perhubungan juga, tapi Kominfo juga memiliki andil dalam hal ini. Baik, terima kasih Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bapak Tulus Abadi sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat selalu Pak Tulus.